lebih cenderung menghindari kerugian dibanding mendapatkan keuntungan. Yes. Menarik ini. Sementara kalau behavioral economic ini kita agak muter. Oke. Gitu ya. Nggak nunggu, man. Nggak nunggu. Halo, kembali lagi bersama saya, Manda, di episode kali ini, Fresh Talk Podcast. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas banyak hal tentang uang, dan uang. Sama hubungannya sama manusia. Kira-kira apa nih? Kita kan kadang-kadang suka khawatir banyak tentang uang sama kehidupan manusia. Nah, kita bersama expert yang katanya sih tahu banget soal uang, hubungan uang sama manusia. Oke, boleh nih, expert kita coba perkenalkan diri dulu. Siapa namanya nih? Oke, thank you, Manda. Halo, teman-teman. Saya Yoga. Saya bergerak di business development gitu ya, sama data analisis sih sehari-hari. Terus memang dalam mengurusi berbagai project, belajar tuh soal behavior economic gitu ya. Oke, behavior economics apa lagi nih gitu. Kalau kita dengarnya uang gitu. Iya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak apa sih behavior economics itu? Kalau kita dalam apa sih sebutnya layman terms gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya rumpun dari ilmu ekonomi, tetapi dia memasukkan tuh unsur perilaku manusia, sama unsur emosinya manusia, gitu. Jadi dia salah satu perkembangan ilmu ekonomi yang modern. Kalau dulu kan kita banyak asumsi klasik tuh kayak demand, supply gitu ya. Nah itu tuh ketika diterapkan di market, kok kayaknya kurang pas nih gitu. Apa nih, ada sisi apa nih? Kok kayaknya manusia tuh nggak sesuai model gitu ya. Jadi tumbuhlah si behavioral economic ini gitu. Behavioral economics ya. Berarti kayak manusia zaman dulu sama asumsi sekarang itu beda. Jauh banget apa yang mereka lakukan. Kayak gaya-gaya mereka beli ya. Terus ngomong-ngomong soal beli nih gitu. Yoga terakhir kali belanja apa? Gue terakhir kali belanja sepatu. Belanja sepatu kalau suka beli barang apakah impulsif atau kayak udah satu nih di target dicari-cari gitu atau gimana? Tergantung. Kalau gede gitu ya kayak sepatu itu kan lumayan tuh pengeluarannya agak gede tuh, biasanya gue udah ngincer. Tapi di kehidupan sehari-hari banyak yang impulsif. Kalau gitu boleh tahu nih hal impulsif terakhir yang dibeli apa? Kalau yang suka main game Steam lagi banyak promo tuh 80%, diskon, winter sale. Nggak nunggu, man. Nggak nunggu. Buka-buka Steam, cek nih apa yang baru gitu kan. Kok 70% ya? Gitu deh, nanggung. Iya, bener. Check out, gampang. Gitu. Nah, terus selain hal-hal impulsif ini, kalau Yoga sendiri biasanya kalau pengen beli barang, baik apa ya, yang emang benar-benar butuh, atau mungkin yang kayaknya iseng-iseng gitu. Suka apa aja hal-hal yang dipertimbangkan? Oh, pertimbangannya ya? Pertimbangan beli barang nih. Yes. Kalau idealnya nih di otak gitu ya, yang pasti kegunaannya. Kegunaannya kayak misalkan sepatu. Tahu bahwa sepatu pasti akan sering kepake. Karena kerjaan, ketemu klien gitu ya. Jadi kegunaan satu, terus next yang kedua masalah harga. Masalah harga. Tetapi kalau di hati ya kayak tadi, ketika impulsif justru malahan kita tahu nih kegunaannya itu semestinya nomor satu tuh. Tapi ketika lagi masa nggak impulsif, lagi masa impulsif gitu ya, diskonnya justru jadi nomor satu. Berarti tindakan-tindakan yang Yoga lakuin tadi, gitu kan kayak impulsif lah, kayak nanggung nih atau gimana, itu berarti terjadi juga di behavioral economics itu? Betul. Kenapa bisa terjadi itu? Nah, jadi jujur-jujuran ya, bahwa gue sudah belajar behavioral economics gitu, dan justru ternyata gue menyadari gue banyak melakukan kesalahan. Nah, jadi kan tadi kalau kita bicara soal ilmu ekonomi gitu ya, asumsi ekonomi klasik kita, kayak misalkan, lupa nama siapa ya, yang terkenal gitu deh, hukum supply demand gitu, dia tuh berdasarkan asumsi bahwa satu, manusia tuh rasional. Manusia tuh rasional, kedua, dia itu mau yang disebut tuh utilization maksimum. Jadi bagaimana caranya kita mengekstrak fungsi atau kegunaan
yang paling maksimum dari suatu barang atau produk. Jadi misalnya utilization maksimum tuh kayak saya beli sayur gitu ya. Sayur tuh gimana caranya biar semua tuh kepake gitu ya. Maksudnya nggak dibuang gitu, nggak sia-sia. Nah, tetapi itu model asumsi yang dia klasik. Sementara di kehidupan kita sehari-hari itu tuh nggak berlaku. Misalkan kayak rasional gitu ya. Saya kan selain sehari-hari ketemu klien gitu ya, kerjaan, juga aktif trading. Waduh, itu banyak banget keputusan-keputusan yang tidak rasional. Impulsif aja gitu. Kadang Betul. suka kayak, naik, aduh sell, aduh, banyak aduhnya. Betul, seperti itu. Kemudian juga ketika kita berbicara maximum utilization. Bahkan kan ini menjadi satu gerakan tersendiri ya, ketika content creator kita di luar sana banyak yang bilang no waste. Perlu digadangkan gitu ya gerakan no waste. Padahal secara asumsi ekonomi klasik itu tuh mestinya udah jadi dasarnya manusia. Tapi kan ketika content creator perlu digadang-gadang nih, kita no waste, berarti kan sebenarnya perilaku manusia nggak seperti itu gitu ya. Sehingga mereka melihat peluang, oh ini bisa jadi gerakan. Gitu, sehingga behavioral economic berbicara asumsi ini sudah outdated. Asumsi ini tidak valid. Pada satu bagian sih model ekonomi tentu masih bisa kita pakai gitu ya. Tetapi ketika kita sudah bergerak di arah-arah yang tidak bisa lagi dijelaskan, behavioral economic ini pada akhirnya sekarang justru pemenang-pemenang Nobel Economic itu banyak kan yang bergeraknya di bidang behavioral economic. Karena dia berhasil menjelaskan fenomena-fenomena yang dulu tuh nggak bisa berhasil gitu dijelaskan. Kurang lebih seperti itu behavioral economic. Gitu ya. Mungkin berarti akan ada banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang kayaknya behavioral economics ini juga bisa banyak dimanfaatin ya. Setelah kamu tadi sempat mention sama perusahaan-perusahaan. Betul. Apalagi biasanya kita suka dengar 11-11 atau 12-12 gitu. Event promo, WIB, wah banyak tuh kayaknya. Itu mencolek-colek manusia dan behavioral economics-nya ya, oke? Yes, betul. Nah, selain bentuk-bentuk kayak gitu, apa lagi? Gue nggak kena boikot kan ini. Jadi banyak banget sebenarnya. Jadi ketika misalkan teman-teman penasaran gitu ya, pengen lihat misalkan sekarang kan zamannya AI. Saya rasa juga Fresh Minds di Fresh Talk banyak nih ya bahas tentang AI gitu ya. Teman-teman search deh di ChatGPT misalkan penerapan behavioral economic di perusahaan misalkan gitu untuk jualan gitu. Itu banyak banget. Sesimpel misalkan kenapa Indomaret taruh rokok itu selalu di belakang kasir. Nah, kenapa tuh? Itu kan sebenarnya trigger. Orangnya misalkan perokok, dia sedang mau melepas gitu ya, udah mengurangi rokok, begitu misalkan dia mau beli permen nih, asem tuh mulutnya kan beli permen, ke kasir, wah di belakang ada rokok nih gitu kan, kayak karena kebiasaan, boleh lah mbak gitu, apa gitu misalkan. Sekalian deh sama itu gitu kan. Sekalian gitu. Itu ada ininya juga, bahwa penempatan produk, kayak di Indomaret, convenience store lah, itu tuh ada juga memang harga-harga premiumnya. Oh gitu ya? Yes, jadi kalau kita lihat biasanya di produk yang sama, misalnya saya suka beli peanut butter. Biasanya peanut butter yang ditaruh di eye level itu, kalau kita di supermarket kan dia punya Ada yang dari paling atas sampai paling bawah tuh. Yes, produknya kan banyak banget tuh. Biasanya di eye level itu harga-harga produk yang entah paling mahal atau yang revenue-nya paling tinggi buat si convenience store. Dan itu istilahnya juga tanda kutip convenience store juga menawarkan berarti ke produk-produk itu kayak kamu mau produkmu lebih laku, nah kita bakalan taruh di rak-rak premium ini gitu. Betul. Oh gitu ya. Betul. Mungkin teman-teman yang gerak di bidang convenience store paham gitu ya bahwa ada etalase yang memang lebih premium harganya. Iya, gitu. Nah, itu kan tadi kita ngomong di bagian ini ya, perusahaan-perusahaan yang memang kayak convenience store. Terus udah sempat bahas juga yang online ya, kayak online store kayak Tokopedia dan Shopee gitu. Nah, Yoga kan bergerak di bidang apa tadi? Data analis sama business development sih sekarang. Business development, kayaknya korporat banget dan serius ya. Nah, gimana, apakah behavioral economics ini applicable juga terjadi di bidang ini? Yes. Ini pertanyaan menarik, Manda. Jadi, kita lagi mencoba cari cara gitu ya, bahwa behavioral economy ini kan selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tujuannya dia adalah gimana caranya memanfaatkan nih perilaku manusia agar dia membuat revenue
sebesar mungkin. Oke. Itu satu. Hmm. Kalau kita cuma berbicara soal itu, karena yang sehari-hari kita ketemu itu, jadinya behavioral economy itu negatif banget. Hmm. Tetapi sebenarnya, banyak kok dipakai di kebijakan publik. Oke. Contohnya? Ya, jadi coba cari gitu ya. Jadi ada satu kasus di mana mereka itu mencoba di Amerika terutama. Oke. Karena di sana kan kalau di Indonesia orang bawa motor udah biasa. Oke. Sementara kalau di Amerika kan mereka bawa motornya moge Oke. atau motor-motor yang keren yang Hmm. Honda Yang apa yang kelasnya ya gede-gede banget lah. yes, yang kenceng gitu lah. Itu kan jadi masalah di situ. Hmm. Ketika jalanan mereka mungkin 90% mobil, Hmm. driver mobil mereka tuh tidak terbiasa menghadapi para pembawa motor. Yang mungkin selap-selip lah. Betul. Atau secara ukuran pasti akan lebih kecil daripada mobil. Yes. Dan itu kan riskan banget. Oke. Karena memang ya mungkin jalanan mereka juga tidak didesain seperti kita di Indonesia yang full bawa motor udah biasa Oke. gitu ya. Jadi mereka tuh selalu berusaha, lupa di bagian negara mana gitu ya. Hmm. Karena mereka state-state kan punya sistem hukumnya sendiri-sendiri gitu ya. Mereka tuh selalu mencoba gimana sih caranya kita mengurangi perilaku driver yang reckless. Oke. Pakai punishment nggak berhasil Oke. gitu. Pakai yang dipaksa dengan sistem tilang dan sebagainya Hmm. nggak berhasil juga Oke. gitu. Jadi yang waktu itu yang mereka sasar tuh lebih ke speed limit. Oke. Speed limit. Soalnya kalau di sana mereka sudah tahu ini bahaya. Hmm. Mereka tuh sudah pakai helm, Hmm. full body jacket Hmm. gitu ya, kulit semua gitu kan udah biasa gitu ya. Hmm. Mereka di sana kalau di Indonesia mah panas. Hmm. Kalau di sini tuh kalau di Amerika tuh udah biasa. Hmm. Cuma yang jadi problem selalu adalah speed limit. Oke. Jadi udah dikasih speed limit misalkan 60 mph gitu ya, miles per hour gitu, mereka bisa labas. Hmm. Mereka mentok gitu. Gimana caranya kita mengincentivize Oke. gitu ya, bahasa dunia psikologinya gitu ya, kita mengincentivize agar pembawa motor ini gitu ya, itu lebih pelan Oke. bawa limitnya. Hmm. Dan ternyata yang mereka temukan lebih seperti ini. Ketika dilarang, Hmm. dipaksa, susah. Oke. Apalagi Amerika, salah satunya freedom. Oke. Ya kan? Jadi yang mereka lakukan adalah incentivize kebalikannya. Mereka juga tidak langsung memberikan reward, Hmm. tapi mereka pakai sistem semacam sistem token. Oke. Jadi ketika misalkan dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, Anda itu nggak pernah tertangkap CCTV, Anda tidak pernah kena tilang, Hmm. yang melewati speed limit gitu ya, nanti mereka tuh bisa dapat berbagai macam reward Oke. gitu. Jadi kalau kita berbicara soal reward and punishment dalam dunia behavioristik gitu ya, karena saya juga latar belakang psikologi gitu ya, Hmm. kita berbicara suatu perilaku itu harus real time. Perilaku itu harus langsung dihukum atau diberi reward. Hmm. Sementara kalau behavioral economic ini kita agak muter Oke. gitu ya. Jadi biarkan si kalau di sini tuh para driver pembawa motor gitu ya, mereka belajar perilaku apa yang akan di reward, akan dapat insentif. Oh, jadi berdasarkan hal-hal yang sudah mereka lakukan. Ya, Oke, benar. Jadi tujuannya di sini itu membentuk habit Hmm. Oke, gitu. Reward and punishment juga sebenarnya dia membentuk habit Hmm. sebenarnya. Tetapi memang ada cara-cara yang dilakukan ini nggak mempan Hmm. gitu ya. Sehingga ternyata dia pakai behavioral economic bisa masuk. Banyak juga beberapa kebijakan publik yang sudah banyak ya diterapkan behavioral economicnya gitu. Nah, hubungan dengan saya sebagai BizDev apa? Nah, Gitu itu ya. tuh. Nah, kita BizDev itu kan mau lihat nih, solusi apa sih yang bisa kita tawarkan untuk klien. Oke. Ya, jadi BizDev tidak hanya kita jualan, Hmm. tapi kita sebagai kita penyedia solusi Hmm. gitu ya. Nah, kita berbicara, kita tahu nih ada behavioral economic yang banyak dipakai di kebijakan publik. Hmm. Terus kita melihat sebenarnya mirip di kantor juga sama. Ketika manajemen, HR gitu ya, direksi, misalkan yang C-level bikin kebijakan, gitu kan, kalau karyawannya sudah ribuan, kan sebenarnya itu kebijakan publik. Iya. Yes, nah jadi yang salah satu yang banyak kita sasar, kita kaji gitu ya, behavioral economic ini dalam penerapannya untuk meningkatkan learning engagement-nya di corporate. Berarti ya mereka bisa bikin mungkin bentuknya jadi kayak kuis atau mungkin bisa berhasil menyelesaikan
pembelajaran atau pekerjaan itu dia bisa dikasih poin atau star kayak best employee of the month, model-model kayak gitu berarti ya? Ya, itu salah satu penerapannya. Itu gamifikasi, teman-teman tahu. Mirip. Nah, yang menarik juga dari behavioral economic gitu ya, yang kita coba terapkan, kalau yang tadi seperti Manda ceritakan, saya rasa sudah banyak juga teman-teman di luar yang tahu gitu ya, dan mencoba. Nah, yang mungkin sesuai dengan konteksnya masing-masing bisa berhasil, bisa enggak. Tetapi yang behavioral economic bawakan di sini, itu satu perspektif yang berbeda. Kayak bahwa, bahwa kita bergerak, kita menyadari bahwa sebenarnya untuk seseorang belajar gitu ya, di corporate, belajar itu berarti dia harus keluar dari comfort zone. Gitu ya. Kalau kita nggak keluar dari comfort zone, pasti kita nggak belajar tuh. Nomor satu itu dulu tuh, keluar dari comfort zone. Benar. Kayak kita belajar berenang. Kalau lu nggak ada resiko kelelep, ya berarti nggak belajar berenang dong. Ya kan, gitu. Walaupun pakai pelampung juga berarti belajarnya kecil gitu ya, efisiensi belajarnya. Ketika kita sudah paham dengan itu, berarti kita maju juga ke budayanya. Bahwa ketika perusahaan, organisasi pengen dia punya karyawan bisa punya semangat belajar, harus memberikan yang kita sebut psychological safety. Ya, karena kita tahu belajar itu pasti ada kemungkinan gagal. Maka organisasi harus fair dengan karyawannya, bilang kalau lagi belajar gagal nggak apa-apa. Nah, psychological of safety itu salah satu juga kalau kita tarik gitu ya, itu bisa jadi penerapan behavioral economic. Kenapa? Karena dari berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata manusia itu cenderung lebih memilih menghindari kerugian dibandingkan mendapat keuntungan. Lebih cenderung menghindari kerugian dibanding mendapatkan keuntungan. Menarik ini, seakan-akan sebelumnya kayaknya aku pikir, biasanya kalau orang mikir hitam dan putih ya. Kalau nggak rugi, ya pasti untung. Betul. Padahal dia menghindari kerugian, belum tentu untung juga. Betul. Menarik nih, menarik. Gimana tuh Yoga? Jadi, ini konsepnya loss aversion namanya. Jadi, dari penelitian mereka mengasumsikan gitu ya, atau menghipotesis gitulah ya, kira-kira rasa sakit gitu ya, rasa sakit kehilangan sesuatu, entah itu duit lah, uang gitu ya, atau kesempatan sesuatu, itu 2 kali lebih besar daripada rasa senang ketika kita dapat. Jadi misalkan saya punya uang 10.000 nih, saya dikasih 5.000, dapat 5.000, happy-nya mungkin cuma 5, atau happy-nya cuma 7 gitu ya, kalau kita pakai skala Likert misalkan. Tetapi dari uang 10.000 tadi, saya harus keluarin 5.000 gitu ya. 5.000 tadi itu terpaksa saya harus hilang gitu ya, loss. Rasa sakitnya itu 2 kali lipat dari yang kita dapat 5.000, bisa di angka 14, 15. Iya, menarik ya gitu. Menarik. Jadi, makanya ketika kita bawa ini ke konteks learning-nya corporate, gitu ya, sebagai HR atau L&D gitu ya, yang punya konsep bahwa, oh iya, loss aversion ini sangat mungkin muncul di karyawan-karyawan gue gitu ya. Maka, kayak tadi, kita ciptakan situasi di mana dia ngerasa nyaman, dia berhadapan dengan loss. Jadi ya, kalau belajar kan kita salah di perusahaan gitu ya, kita salah melakukan sesuatu atau project yang kita jalanin gagal lah, kurang oke gitu ya. Itu kan loss bagi kita, ancaman bagi kita gitu ya. Nah, kita harus HR itu yang punya konsep ini, dia memahami bahwa oh gimana caranya kita bantu gitu ya, agar dia tetap mau mencoba walaupun bisa salah. Nah, salah satunya psychological of safety tadi. Oh gitu ya. Dan juga istilahnya ada banyak cara untuk memberikan ruang-ruang safety net itu ya, untuk tanda kutip segagal-gagalnya dia nggak bakal separah itu. Betul. Kita bisa kayak pakai mitigasi bencana, terus habis itu bisa pakai plan A atau plan B gitu kan, untuk kayak tujuannya ya kita pengen bikin orang, istilah pegawai-pegawai dan orang-orang itu it's okay buat belajar, ya itu untuk perkembangannya mereka gitu kan. Betul. Dan lebih kuat dampaknya ya. Ini salah satu ini juga, sebenarnya semua sudah sadar bahwa manusia itu makhluk sosial. Tapi kalau di korporat sering dilupakan. Gitu ya. Jadi karena sifatnya organisasi yang profit mungkin kompetitif gitu ya,
seringkali itu diadu Hmm. antara sales satu dengan sales yang lain. Wah, sering banyak tuh. Yes, tapi itu sah-sah aja. Tetapi dalam situasi dia belajar, lebih baik jangan beri dia ruang kesalahan. Terus kita tunjukkan juga bagian sosialnya bahwa, oh leader sales kamu gitu ya, yang misalkan oke banget tuh, yang salesnya udah gold atau diamond gitu ya. Dulu dia juga banyak melakukan kesalahan kok pas lagi belajar. Gitu. Kita buat ajak dia, Anda kan lagi belajar gitu. Mistake is normal gitu, atau mistake is justru expected gitu ya ketika kita lagi belajar. Iya. Ternyata banyak banget ya hal-hal yang menarik dan applicable. Ya. Si behavior economics ini kayaknya kita bisa jadi lebih sadar bahwa kayak kalau mau beli sesuatu, cobalah mikir-mikir lagi gitu dengan pertimbangannya. Terus mungkin kalau dalam konteksnya corporate dan learning ini kejadian ini tuh ada dan nyata gitu. Walaupun kayak kita mungkin suka lihat gitu kan istilahnya antar sales gitu dibandingin kan tanda kutip sebuah hal yang biasa dianggap hal yang lumrah itu sebenarnya nggak oke juga gitu. Lebih baik bikin lingkungan yang jauh lebih nyaman, terus habis itu lingkungan yang lebih mendorong untuk mereka jadi pegawai-pegawai yang jauh lebih growth gitu kan. Jadi in the long term jauh lebih bagus hasilnya. Tanda kutip mereka lebih ikhlas untuk bekerja, untuk ya mencari hal-hal yang jauh lebih bagus untuk mereka sendiri. Makasih banget. Yoga, ini informasinya banyak, padat. Kalau kata anak-anak zaman sekarang daging nih. Bahas soal tentang uang dan kawan-kawan. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu ke sini ngobrol-ngobrol, sharing sama kita, Fresh People. Terima kasih banyak teman-teman juga yang udah sempat nonton, menyempatkan waktu buat nonton. Kita sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you Manda.